Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ya, banyak ini sekali orang yang nanyain. Sayang sekali lagi mumpung debat begini lagi seru-serunya Anda ada di luar negeri ya. Dan banyak kemudian orang bilang, pokoknya nggak boleh ya nanti kalau debat presiden yang terakhir, Bung Rocky tidak di tempat. Itu pertanyaannya begitu. Kalau nggak Anda bisa diculik juga ini kayak Caimin. Oke, saya pastikan buat tanggal 4, 4 ya, 4 Februari ya. 4 Februari ya. Ya, Nanti dengan FNN akan ada siaran langsung. Saya akan hadir langsung komentar. Dan iya, silakan nunggu itu. iya. Tetapi yang paling penting saya tetap mengikuti itu dari kejauhan. Tetapi dari jarak yang jauh, tapi dari keterlibatan emosi dan rasio yang dekat itu. Iya, 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 Nah, iya. poin-poin yang kita duga dari awal bahwa Gibran akan tetap memainkan Iya, betul. theatrical. Iya. Oke, bagus betul itu. Mm, Tetapi orang udah bosan sebenarnya dengan mm, theatrical. Orang dua kali ya mm, nggak perlulah kan dianggap bahwa hari ini atau yang terakhir, yang kedua ini orang mau lihat bagaimana sebetulnya pengetahuan mm, Gibran terhadap substansi itu. mm, Jadi ini debat tentang paradigma sebetulnya kan. Ini bukan mm, soal Gibrannya, ini soal Prabowo yang akan membawa Republik ini kan. Kan Gibran tuh wakil presiden doang tuh. Jadi sebetulnya atau seharusnya Gibran membackup Pak Prabowo dengan kemampuan paradigmatik gitu. Semua hal yang menyangkut lingkungan itu bukan soal ngapal-ngapalin istilah dan problem itu. Segala macam hal yang kita udah tahu sebetulnya kan. Dan hal yang paling penting adalah kemampuan untuk menunjukkan kepemimpinan konsep. Nah, Gibran mengetahui hal yang memang didiktekan pada dia beberapa jam sebelum acara, itu gampang aja kan. Tapi terlihat bahwa paradigmanya dia tidak paham itu. Bertanya soal lingkungan dengan istilah yang teknis, itu bukan itu masalah lingkungan di dunia hari ini. Itu semuanya urusan orang fisika, orang teknik lingkungan segala macam. Yang bisa diterangkan secara panjang lebar, bahkan dengan rumus-rumus yang kalau dibuat sebagai bahan untuk bertanding argumentasi, ya Gibran pasti keteter. Jadi betul, Pak Mahfud benar, dia menerangkan sesuatu yang paradigmatik. Tetapi Gibran tetap tagih hal yang teknikal. Yang teknik apa? Tunggu aja dirjanya terangin nanti kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden kan. Bahkan untuk hal-hal yang fundamental itu Cak Imin lebih paham sebetulnya. Jadi Cak Imin juga bagus betul memperlihatkan bahwa pengetahuan-pengetahuan kebijakan publik itu bukan soal-soal teknis, bahkan rumus kimia itu nggak ada urusan dengan itu. Dan itu sebetulnya yang kita perlukan tuh. Nah, kita udah belajar berkali-kali supaya debat itu debat tentang policy itu, kebijakan. Tetapi lebih dari itu debat tentang paradigma tuh. Memasukkan lingkungan itu dalam konsep apa? Dalam konsep keadilan, dalam konsep pertumbuhan, atau dalam konsep pemerataan. Kan yang mesti dibicarakan itu konsep pemerataannya tuh. Soal distribusi tanah misalnya. Bukan soal, ya itu sertifikat udah dibagi. Ya, bukan itu soalnya. Kan ini pengetahuan dasar seorang pemimpin. Jadi saya kira Saudara Gibran menang di dalam gimmick, tetapi gimmick yang konyol. Nah, waktu yang dipersoalkan orang kan gimana cara Gibran itu melayani seorang Mahfud MD yang sebetulnya jauh lebih senior dan itu ada bagaimanapun dia masih menterinya Jokowi kan. Diolok-olok dengan cara mencari jawaban yang bentuk atau gerak tubuhnya Gibran tuh. Dan mungkin orang bilang iya ya, ya memang jawabannya hilang dan Gibran berusaha menumbuhkan jawaban di gorong-gorong yang dihuni oleh seseorang selama 9 tahun dan nggak keluar-keluar dari gorong-gorong. Bayangkan misalnya kalau kalimat itu datang dari Cak Imin atau datang dari Pak mm, Mahfud. Kan mm, mudah sekali kan membantah itu, mm, membatalkan gimmick semacam itu. mm. Yang Ya, ya. penting adalah bercanda itu bukan bercanda tubuh, bercanda slapstick namanya, itu dangkal. Mm, Bercanda itu bercanda di dalam logika, dalam abstraksi, itu namanya bercanda politis gitu. Kalau mm, bercanda tubuh itu, iya itu komedian namanya kan, bukan ya, ya. politician. Iya, iya. Tapi pertanyaan saya kira banyak orang juga dan kan kita sendiri sudah membicarakan dia akan mengulang lagi dan apa yang apa gimmick atau trik dia itu kan sebenarnya sudah terbaca. Pertanyaan kenapa itu diulang lagi begitu ya, Bung Rocky?
Saya menganggap bahwa tim yang mengajarkan atau mendikte Gibran tahu bahwa Gibran tidak mampu debat di tingkat kebijakan dan debat di tingkat paradigma filosofi misalnya kan. Mahfud bagaimanapun dia ngerti itu, bagaimana kebijakan itu diatur, diselesaikan dulu di dalam paradigma, baru diturunkan dalam kebijakan, baru dilihat hal-hal teknis. Gibran sebaliknya, dia bermain di dataran teknis, itu dataran dirjen itu bahkan itu dataran yang sangat sempit sebetulnya kan. Jadi tema debat ini tema debat untuk melihat prospek berpikir seseorang tentang kebijakan, bukan sekedar kebijakannya tapi prospek dia berpikir tuh. Dia itu yang nggak terlihat tuh, dan kelihatannya udah mentok juga tuh Gibran ya, cuman itu ilmunya ternyata kan. Dan netizen tentu tahu bahwa masa gitu doang ulang-ulang tuh, yang ngeledek tapi ngeledek dengan akal lah, masa ngeledek dengan tubuh kan. Dan kelihatannya memang disiapkan itu, karena tiba-tiba Gibran merunduk lalu cari cara untuk ngeledek Pak Mahfud segala macam. Dia kan juga ngeledek Pak Caimin. Tetapi yang menarik buat saya, Gibran terjebak dalam dua psikologi. Psikologi yang pura-pura sopan di awal, ya Pak Prof, dengan kemudian berubah menjadi olok-olok. Kan itu dua psikologi yang kita bisa bilang ini kayak ada bifurkasi gitu. Kalau saya pakai kata bifurkasi nanti Gibran bingung pula istilah bifurkasi. Bisa Coba jelasin dulu. Coba jelasin dulu. Jadi di ujung dia bercabang, bifurkasi itu di awal, oke, sopan, terus bercabang antara mau ngeledek dan mau mengatakan bahwa ini adalah permainan. Kan itu kan akhirnya kan. Jadi orang anggap, loh kenapa mesti disebutin itu sebagai permainan? Kan Gibran mau menunjukkan bahwa iya, dia juga ingin bermain-main aja tuh, sebagai homo ludens misalnya. Sekali lagi itu istilah homo ludens silakan dicari di Google. Tetapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana kematangan orang di atas panggung. Ini bukan debat ketua BEM, bahkan ketua BEM tuh selalu datang dengan konsep yang kuat. Jadi terakhir mungkin kita lihat bagaimana akhirnya orang menilai bahwa ya masih terlalu bukan terlalu dangkal lah, saya nggak mau sebut kata dangkal, masih terlalu muda pada Gibran itu untuk masuk dalam pengetahuan yang sifatnya paradigmatik, sekali lagi itu. Dan itu ya kan kesulitan kita mencari pemimpin yang paham masalah tetapi mampu mengabstrakkan itu. Bahkan kalau bercanda pun nggak bisa abstrak, ya susah itu. Dalam debat internasional nanti kalau misalnya Pak Prabowo berhalangan, lalu Gibran bagaimana mengolah bahasa tubuhnya di kalangan diplomat yang tahu cara untuk berolok-olok secara cerdas itu. Ya. Tapi kan muda itu bukan dalam pengertian umur kan ya. Pertama itu Bung Rocky. Yang kedua kan kita juga sering bahas bahwa orang yang bisa bercanda itu sebenarnya bercanda itu penting, menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang kan Bung Rocky. Iya. Ya itu bercanda dengan tubuh itu bercanda yang paling dangkal tuh. Kan mestinya orang tertawa ketika ada logik yang bisa dimanipulasi secara estetik oleh Gibran. Gibran nggak dapat. Dia masih mengulang-ulang cara untuk menjebak dengan pertanyaan yang sangat teknis. Jadi kira-kira Gibran berpikir saya mau ulangi dan pasti orang akan ingat bahwa oh ternyata Pak Caimin nggak ngerti itu. Apa namanya ecological print, itu istilah yang ada di mana-mana tuh, atau apa yang kemarin dia sebut apa namanya inflasi, ekoinflasi atau green inflation, green inflation. Kan orang tanya, apa itu green inflation? Nah, saya terangkannya. Lo menerangkan green inflation itu harus dalam satu konsep tentang keadilan lingkungan. Kan itu intinya kan, bukan teknikalitas dari istilah itu. Dan itu mesti dihubungkan dengan Indonesia ini menganut kesetaraan di dalam ekonomi atau menganut prinsip-prinsip libertarian. Kan mestinya sampai di situ dulu, baru orang bisa, oh itu maksudnya green inflation. Saya juga mau nyebut-nyebut begitu. Ya apa poinnya? Kan? Jadi sekali lagi, netizen akhirnya mulai melihat bahwa ya pameran kecerdasan Gibran terbatas pada bahasa tubuhnya, bukan bahasa akalnya. Itu masalahnya tuh. Dan saya kira benar itu Pak Mahfud bilang ini receh betul kan. Saya anggap juga ya betul Mahfud akhirnya lepaskan juga emosinya. Ini juga receh sebetulnya kan. Hal yang apa poinnya di situ untuk debat kebijakan tuh. Yang saya mau kasih poin bahwa Pak Mahfud itu dia dapat A+ kemarin tadi malam tuh dari saya tuh, karena A untuk kejujurannya menegur Gibran dan plus untuk keberaniannya menegur Jokowi. Kan
Mahfud menegur 2 kali loh. Hmm. Gibrannya ditegur sebagai Hmm. receh, Jokowi Hmm. juga ditegur sebagai gagal untuk menghasilkan prinsip-prinsip yang di awal dia janjikan tuh. Jadi Pak Mahfud, Anda saya kasih A+, apalagi kalau A+ itu langsung menghasilkan konversi pers untuk mundur dari kabinet. Iya, iya, iya. Dan saya kira yang juga cukup menarik Caimin ya, karena berkali-kali dia menggunakan joknya Caimin itu baru menurut saya banyak sekali dia yang cerdas yang dia bisa bilang Iya, iya. contekan. Misalnya contekan, oh tapi kan ini bukan contekan di Mahkamah Konstitusi kan, bukan gitu, bukan ya kan misalnya begitu. Itu kan menarik ya jadi. Iya, itu artinya udah matang juga itu. Jadi Gibran nggak mungkin tanding itu tuh soal joke atau jab-jab kecil yang sifatnya menonjok secara logika oleh Caimin. Itu kan kecerdasan yang tiba di atas panggung tuh. Kalau Gibran saya kira memang di brief itu tentang teknikalitas. Jadi kalau soalnya dihafalnya sempurna di kepala itu kan sehingga orang curiga jangan-jangan bocoran nih soalnya. Ya. Tetapi oke lah, itu satu poin untuk kita belajar bahwa masuk di dalam ruang perdebatan itu tidak mungkin hanya sekedar kemampuan teknis, dan nggak mungkin orang berdebat hanya karena keahlian menguasai data. Tuh debat itu selalu adalah debat secara konseptual, dan itu yang membutuhkan abstraksi itu. Apalagi ini debat calon presiden. Nggak ada presiden Amerika atau presiden seluruh dunia yang hafal berapa luas lahan yang masih tersedia di Australia untuk digali nikelnya misalnya itu. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa dia bego, tapi dia tahu bahwa itu soal teknis, baca aja di Google. Tetapi dia menghubungkan dengan sistem ekonominya apa, mau masuk liberal, mau masuk komunitarian, mau masuk libertarian. Jadi konsep-konsep ini pasti nggak mungkin diajarkan dalam 2 minggu latihan debat kan. Ini mesti berbekas pada seseorang yang memang punya kemampuan akademik, itu intinya kan. Nah, Mahfud tentu punya kemampuan akademik, tapi Mahfud harus menduga kira-kira ini arahnya kemana kan. Tapi lama-lama Pak Mahfud anggap ini nggak ada arah kok, ngapain mau dijawab. Jadi saya kira mungkin awal itu ya Caimin dan Pak Mahfud itu terkesima ya waktu awal-awalnya begitu ya, karena tadi itu posisi mereka sendiri bagaimanapun juga semacam ada ewoh gitu, karena Caimin ada 2 menterinya di kabinet, Pak Mahfud bagian dari anggota kabinet. Dan kemudian waktu yang debat pertama ya Gibran merasa di atas angin begitu. Dia merasa keenakan diterusin, tapi lama-lama loh kok jadi terus nih katanya kata Caimin dan Mahfud. Itu konyolnya begitu tuh. Dia mungkin sebelum debat itu ketemu Pak Jokowi masih pesan ke Gibran, kamu nanti olo-olo aja kan, itu 2 pembantu saya kan. Jadi Jokowi mengutus anaknya untuk mengolo-olo pembantunya sendiri kan. Buat apa itu? Toh ini pembantu-pembantu Pak Jokowi juga kan. Kan bayangkan misalnya kalau Pak Mahfud bilang, ya semua yang diterangkan oleh yang dipertanyakan Gibran itu ya telepon aja sekarang, nggak usah Anda janjikan Anda akan lakukan. Kan Pak Jokowi masih berkuasa sekarang. Telepon aja Bapak mau tuh, tanya Bapak mau bisa nggak dilakukan tuh sampai Oktober nanti kan. Seandainya keceplosan begitu itu bubar tuh cara berpikir Gibran. Tapi saya juga masih anggap bahwa ya Mahfud tidak maksimalkan ledekan dia, tetapi itu udah berbekas. Termasuk soal ledekan ijazah palsu dari Caimin. Nah, itu juga saya kasih pujian. Jadi Mahfud dan Caimin berbagi 2 lah soal A+-nya. Ya, oke. Gibran nggak usah kita bahas ya nilainya ya, Bung Rocky. Enggak lah itu udah. Enggak. Ya saya kira semua orang yang nonton ya memang anggap, wah Gibran hebat, iya, tetapi bukan itu standar dalam perdebatan presidensiality gitu kan. Dan lagi-lagi seseorang yang menghafal teknikalitas istilah-istilah itu namanya orang yang ingin pamer doang. Dalam filosofi namanya pedantic kalau tadinya mau sok pamer aja. Tapi sok pamer itu kan mesti kuat ngapalnya. Begitu masuk dalam konstelasi berpikir itu hilang tuh kemampuan itu. Karena dia mesti origin datang dari kekuatan berpikir seseorang, bukan dari apa yang disuruh hafal pada 2 jam sebelumnya. Ya, oke. Tapi sekarang kita masuk ke soal apa korelasinya antara kemampuan dia lemah dalam perdebatan nanti dengan dalam paradigma lemah dan kemudian mengelola negara, Bung Rocky. Ini kan saya kira yang lebih penting kan, karena ini kan berbahaya sekali misalnya dia kelihatan babak belur di debat, tapi kemudian ternyata dengan berbagai cara dia tetap bisa menang. Gitu. Itu kan jauh lebih berbahaya, Bung Rocky. Ya, itu artinya dari sekarang orang mesti intai potensi negeri ini menerima kepemimpinan yang tanpa konsep, kira-kira itu kan. Kalau saya lihat ya Pak Prabowo memang terdesak sebetulnya karena ketidakmampuan untuk menguasai panggung sebetulnya, tetapi tetap Prabowo punya konsep. Tetapi kalau orang
pikir loh kok Gibran kalau begitu nambah apa pada Prabowo? Jadi biarin aja Prabowo sendiri kan, nggak perlu ada Gibran. Gibran justru menurunkan elektabilitas Pak Prabowo dalam soal debat kemarin itu menurut saya mereka yang undecided akhirnya merasa ya kalau begitu kita hengkang dari Prabowo lah karena Gibran nggak bisa memperlihatkan kemampuan dia untuk menjamin bahwa Indonesia bisa diperintah oleh wakil presiden yang punya ide, punya konsep kan. Itu isinya begitu tuh. Jadi tetap itu bukan sekedar bahaya, memang tidak diperlukan sebetulnya wakil presiden, apalagi kalau kualitasnya hanya sekedar mampu mempermainkan tubuh dan mengolok-olok persona seseorang kan. Itu intinya tuh. Jadi kelihatannya memang nggak matang. Jadi mau diapain tuh? Sekali lagi saya nggak perlu minta maaf untuk mengatakan ini karena saya juga tukang kritik dan tukang mengolok-olok, tetapi kemampuan kita untuk melihat suasana itu kan mesti bisa kita tahan itu kan. Bahwa ini ada Pak Mahfud bagaimanapun sudah membantu Pak Jokowi. Nah kalau Pak Mahfud diolok-olok oleh Gibran, itu artinya Pak Mahfud juga mengolok-olok atasannya Gibran, itu bapaknya sendiri kan. Jadi orang yang bilang, lo Gibran nyari jawaban di bawah kolong meja, kemana Pak Mahfud? Lo Mahfud membantu Jokowi, dan itu perintah Jokowi, berarti carilah di bawah kolong meja Pak Jokowi. Tiba-tiba mungkin orang anggap, oh, Pak Jokowi juga nggak pernah ada di bawah kolong meja, dia ada di gorong-gorong terus selama 9 tahun. Itu yang mungkin nggak diucapkan. Tapi saya mau bayangkan radikalisasi untuk memeriksa kemampuan penampilan logis dari seseorang, juga penampilan etisnya. Ya, dan saya kira kemarin termasuk Caimin juga kalau Pak Mahfud ini langsung nolak menjawab gitu. Tapi kalau Caimin justru lebih mengalihkan dengan jelas dia yang tadi ada singgung soal ijazah palsu itu, karena kan menurut dia ini bukan cerdas mas, bukan kan gitu ya. Dan kata dia justru lingkungan itu bersandarnya pada etika. Nah, saya kira jauh lebih itu kan lebih paradigmatik gitu ya. Saya kira Pak Jokowi terpukul kemarin tuh. Mungkin koalisi Gibran ya senang karena Gibran akhirnya bisa gimmick jadi stand up di atas panggung. Tapi Pak Jokowi kena batinnya itu karena dikritik oleh Caimin loh. Ini soal ijazah palsu, ini soal ijazah itu dan etika lingkungan ya. Ada etika itu juga Pak Mahfud tuh memberi poin yang sangat kuat bahwa ini remeh-temeh, ini apa namanya eceran apa. Recehan itu ya, udah recehan di ecer pula kan itu. Jadi sebetulnya yang terpukul bukan Pak Prabowo kemarin, karena Pak Prabowo kira-kira anggap ya udahlah Gibran mau ada nggak ada kalau nggak ada poin kan, yang penting Gerindra udah di atas. Yang terpukul adalah Pak Jokowi, karena Jokowi akhirnya mengetahui bahwa dua menterinya itu sebetulnya sudah tidak lagi menghormati Jokowi kan. Kalau masih dihormati nggak mungkin keluar ijazah palsu. Kalau masih dihormati nggak mungkin. Ya. Yang menteri cuma satu, Mahfud. Caimin punya 2 menteri di kabinet gitu. Ya itu artinya apalagi itu kan. Jadi dianggap Caimin ini udah kurang ajar. Jokowi anggap udah kurang ajar itu karena tega untuk mengatakan istilah ijazah palsu. Demikian juga Pak Mahfud. Jadi kalau saya simpulkan 2 menteri ini sebetulnya secara batin ya tidak ada lagi di dalam sphere of influence-nya Jokowi itu. Jadi mestinya 2 menteri ini yang mendahului Sri Mulyani untuk mundur. Ya. Atau jangan-jangan justru Pak Jokowi yang sekarang berbalik berpikir, gua reshuffle aja dulu deh, Mahfud MD dulu dan menterinya dari PKB gitu. Nah itu Jokowi bikin konyol lagi tuh karena orang akan tunggu lo tersinggung nih ya reshuffle. Jadi Pak Mahfud juga sebetulnya nunggu di reshuffle gitu. Tapi kalau nggak di reshuffle ya mundur aja lah. Kan Pak Mahfud bisa bilang, Pak Jokowi maaf sekali karena tadi malam saya tidak tahan lagi untuk mengatakan bahwa saya sudah berbeda dengan Anda itu. Dan itu intinya. Demikian juga Caimin, saya akan tarik menteri-menteri karena saya sudah mengucapkan sesuatu yang pasti menyakiti batin Pak Jokowi, itu soal ijazah palsu. Kan dasarnya itu kan. Nah itu yang kita maksud bahwa ini mesti dimaksimalkan. Debat dari malam itu mesti menghasilkan semacam komposisi baru di luar kabinet yang dimulai dari orang yang dalam kabinet. Kan ini bagaimanapun kabinetnya udah retak. Masa Caimin mengkritik Jokowi, masa Mahfud MD mengabaikan hasil-hasil yang dibuat Jokowi selama 9 tahun. Jadi memang udah nggak ada soal yang bisa kita pertanggungjawabkan lagi pada pemilih muda itu bahwa Jokowi masih berguna. Itu intinya. Jadi, penanda penting adalah Mahfud dan Caimin merasa Jokowi itu gagal. Iya. Tapi saya kira benar Anda nggak perlu minta maaf ketika mengkritik Gibran, karena sebenarnya jauh sebelum Gibran dijadikan calon wakil presiden kan Pak Jokowi dan Gibran sendiri mengakui bahwa nggak mungkin Gibran itu maju karena dia belum cukup umur, belum cukup pengalaman juga gitu. Kalau Gibran menyebut belum cukup ilmu begitu.
Dan ini terbukti memang begitu, yang apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi jujur yang waktu itu mereka menyatakan itu. Itu intinya Gibran itu menolak berdebat di kalangan mahasiswa oleh BEM segala macam itu karena memang itu lain forumnya, itu betul-betul forum yang menguji kapasitas seseorang. Nggak mungkin Caimin menolak atau Mahfud menolak kan. Jadi bukti bahwa Gibran tidak mampu berdebat dengan kemampuan abstraksi itu dia menghindar dari undangan anak-anak muda ini kan. Padahal anak-anak muda ini menganggap bahwa Gibran sebetulnya bisa jadi model. Ternyata sekarang bagi mereka yang model anak muda itu bukan seperti Gibran yang hanya mampu mengolok-olok secara slapstick itu. Tolong dicari juga tuh istilah slapstick ya saudara Gibran. Jadi poin itu yang kemudian nanti saya kira dalam 1 minggu ini Gibran akan dihajar terus tuh. Oh Jadi ya, kita mesti fair. Iya. Iya, ya pasti itu, Bung Rocky. Lanjutkan, silakan. Ya, kita mesti fair untuk mengatakan bahwa tipikal Gibran ini bukan model anak muda hari ini. Anak muda hari ini ya tetap dia sinis pada yang berbau politik atau berbau pemaksaan. Tetapi mereka ada etik gitu, bahwa ini orang tua yang di depannya itu. Bagaimanapun mesti ada semacam tata krama lah segala macam tuh. Kalau orang tua sama orang tua ya nggak ada soal. Ini lain kalau Gibran dari awal songong itu nggak ada soal tuh. Tetapi kan tadi saya bilang bifurkasi akhirnya kan dia berupaya untuk sopan tetapi bahasa tubuhnya itu tidak sopan secara estetik kan. Dasarnya itu kan tuh mengolok-olok itu kan hal yang mesti datang dari kecerdasan bukan dari sekedar keinginan untuk pamer bahwa gue lagi mengolok-olok nih kan. Kan mestinya mengolok-olok itu nantinya ditafsirkan oleh netizen. Oh, cara Gibran mengolok-olok itu cerdas banget ya, harus banget. Ini langsung terlihat real time, langsung dianggap oh ini olok-olok itu. Dan Mahfud MD saya kira saya lihat wajahnya tuh ya dia tahu bahwa dia diolok-olok tuh. Dan bagi orang Indonesia itu mengolok-olok itu yang terlihat itu adalah kekasaran tuh. Kalau saya mengolok-olok selalu saya pakai abstraksi dan metafor kan. Tapi itu diucapkan juga secara dengan kekuatan argumentasi itu bukan dengan sekedar membanding-bandingkan tuh antara apa yang disebut Gibran ya semua hal yang kita mau ucapkan ulang itu nggak enak kan. Nah, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sekali lagi tidak matang secara ilmu pengetahuan karena tidak mampu untuk mengabstraksikan persoalan dan gagal untuk memperlihatkan bahwa dia adalah pemimpin yang bisa menghormati pemimpin yang lain. Yes, ya. Jadi sebenarnya dari sini saja ini dia sudah layak didiskualifikasi ya kalau dari kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal gitu ya. Iya, itu gerak yang kan bagaimanapun tubuh pemimpin itu terlihat matang apa enggak tubuhnya di atas panggung gitu kan. Dan penguraian itu yang diperlukan semacam peta psikologi seseorang. Di psikogram Gibran itu jadi buruk akhirnya tuh. Dan itu sayangnya di akhir debat itu nilainya jadi 0 sebetulnya tuh. Walaupun apa yang dia terangkan itu seolah-olah ya tahu banyak tentang istilah. Iya, tapi itu pedantik namanya. Itu pamer bukan karena tahu, tapi karena berupaya untuk memberitahu bahwa dia tahu. Nggak ada gunanya kan cara semacam itu. Kan dari awal Gibran seolah memberitahu kalian tanya apapun saya bisa jawab. Oh iya, itu ensiklopedia juga begitu. Google juga tanya apa aja dia bisa jawab. Tapi jawaban itu tidak paradigmatik. Tidak ada konsistensi antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Keterangan Gibran itu bertentangan semua tuh, karena tidak diasuh secara satu payung berpikir itu kan. Sesekali dia pro keadilan seolah-olah, lain kali dia menganggap bahwa eksploitasi masih diperlukan. Ini gimana cara membaca itu kan? Jadi dalam ilmu fisika itu dua vektor yang berseberangan itu resultantenya 0, walaupun vektornya penjumlahannya besar, tetapi resultantenya 0, saling membatalkan akhirnya. Ya. Ya, saya kira apa boleh buat lah yang memang begini sesuatu yang dipaksakan. Walaupun tadinya kelihatan dikemas dengan cukup bagus ya akhirnya terbongkar juga kan gitu. Iya, itu yang dari awal kita udah duga ini pasti berantakan Gibran tuh. Iya, akhirnya terjadi dan sayang sekali bahwa Saudara Gibran gagal memenuhi ekspektasi dari undecided voters yang juga adalah seangkatan umur dia tapi tidak seangkatan pikiran tuh. Jadi pikiran milenial menganggap ya ini tertinggal dong dari kita nih calon kita untuk jadi presiden. Ini pukulan juga buat partai-partai pendukung sebetulnya. Bayangkan misalnya AKY melihat Gibran itu bagaimana, besok masih manggil Mas Gibran atau PSI yang walaupun
Kalau PSI lain saya kira Bung Rocky kalau PSI. Ya maksud saya bukan Kaisangnya, Kaisang pasti pro, tetapi beberapa orang di PSI kan menganggap apa yang terjadi, Iya, kenapa iya. kita mesti akhirnya berpura-pura tuh Mhm. melihat seseorang yang kita dukung akhirnya jadi anak kecil beneran di atas panggung. Ya, ya, betul. Ini kalau masih akal sehatnya jalan gitu ya Bung Rocky ya, kecuali kalau memang semua udah ketutup gitu. Itu poin kita mau menerangkan bahwa ini soal leadership, itu bukan soal bukan hal yang bisa ditutupi. Kemampuan seseorang itu langsung terlihat pada gerak-gerik tubuhnya tuh, dan cara dia mengirim sinyal pada lawan debatnya, kan itu soalnya tuh. Yes, Jadi yes. memang juga karena durasinya pendek dan gak ada yang bisa evaluasi kan. Nah, lain kalau misalnya ada panelis itu mau habis itu dikuras habis-habisan kan, dan nggak mungkin tuh. Jadi memang saya kira Gibran bagus juga, Gibran ditrain untuk berasap hanya di dalam di atas panggung gitu. Selebihnya jadi abu aja. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Oke. Tetap no friend buat kita ya. Yes. Sekali lagi ini analisis yang bisa dipertanggungjawabkan metodologinya ya, Yes, saudara-saudara. tapi nggak ada singkatannya ya, ini nama analisisnya nggak ada ya.